Nuranisa dengan nomor NIM 0603522032 ingin membawakan tokoh Usman Najati. Muhammad Usman Najati adalah salah satu pemikir di masa kontemporer yang berasal dari daratan Timur Tengah. Konsentrasi ilmu yang difokuskan Najati dalam memikirkannya yaitu ilmu psikologi. Najati adalah seorang dosen di Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di sekolah tinggi perguruan di Kairo. Kecerdasan emosional menurut pemikiran Najati itu ada 3. Yang pertama, mengendalikan emosi marah. Yang kedua, mengendalikan keserakahan. Dan yang ketiga, mengendalikan rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Hana Jumhana Bastaman adalah seorang dosen tetap di Universitas Indonesia untuk psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan agama Islam. Ia dilahirkan di Padaherang pada tanggal 4 November 1939. Lulus dari Universitas Indonesia S1 sekaligus S2 Fakultas Psikologi. Dalam psikoterapi, beliau mendalami secara khusus logoterapi, sebuah corak terapi yang membantu menemukan dan mengembangkan makna hidup. Berperan pula sebagai trainer SDM atau sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan analisis transaksional, pemahaman dan pengembangan pribadi, dan perilaku asertif. Psikolog Hana Jumhana Bastaman termasuk salah seorang yang mencoba memberi warna Islamisasi ilmu dengan memulainya dari disiplin ilmu psikologi. Hana Jumhana Bastaman mempunyai tempat yang khas dan istimewa dalam kancah pergumulan pemikiran modern. Hana Jumhana Bastaman pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun sinergi baru, yakni pada saat sebuah usaha integrasi di antara kedua kekuatan dilakukan, maka yang terjadi adalah kekuatan baru, yang lebih dari sekadar penjumlahan dari dua kekuatan itu. Upaya pengembangan psikologi Islami dalam pendidikan adalah upaya untuk mencari landasan gerak operasional yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Triatifa dengan NIM 0603522034 akan menjelaskan tentang Abdullah Nasir Ulwan, ulama, fikih, dai, dan pendidik. Beliau dilahirkan di daerah Qadi Asqor yang terletak di kota Halab, Suriah pada tahun 1347 Hijriah atau 1928 Masehi di sebuah keluarga yang taat beragama yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan kesolehannya. Ayahnya bernama Said Ulwan adalah seorang yang dikenali di kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Abdullah Nasir Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan, terutama pendidikan anak dan dakwah Islam. Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, beliau melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas di Halab juga pada tahun 1949, jurusan ilmu syariah dan pengetahuan alam. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University mengambil fakultas Usuluddin. Abdullah Nasir Ulwan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 Hijriah pada hari Sabtu pukul 9.30 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan dikebumikan di Mekah. Pemikiran pendidikan Islam Abdullah Nasir Ulwan. Salah satu pemikiran beliau yaitu tentang materi pendidikan Islam untuk mewujudkan generasi yang kokoh iman dan Islamnya. Abdullah Nasir Ulwan menekankan materi pendidikan yang bersifat mendasar dan universal. Materi-materi tersebut adalah pendidikan iman, moral, fisik, intelektual, psikis, sosial, dan seksual. Selanjutnya, karya Abdullah Nasir Ulwan. Sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim,
Beliau telah banyak menulis buku, termasuk penulis yang produktif untuk masalah-masalah dakwah, syariah, dan bidang umihani pendidikan kejiwaan 95 tarbiyah. Sebagai spesialisnya, ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan asar-asar para salaf yang soleh, terutama dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riasa Sabrina dengan nomor 06-035-22035 akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi Islam, yaitu Malik Babikir Badri. Malik Babikir Badri, ia lahir di Rufa'ah, Sudan tanggal 16 Februari 1932. Pada tahun 1956, mendapatkan gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut. Pada tahun 1961, mendapatkan gelar PhD dari University of Leicester di Inggris. Malik Babikir Badri dinobatkan sebagai Bapak Psikologi Islam Dunia. Ia juga mempunyai karya-karya, salah satunya adalah Dilema Psikologi Muslim, Tafakur, Perspektif Psikologi Islam. Pemikiran Malik Badri. Bagaimana pendekatan yang digunakan Malik Badri dalam merumuskan teori psikologi Islam? Malik Badri dalam merumuskan pendekatan teori psikologi Islam menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang dimaksud adalah mencakup berpikir yang sistematik, radikal, dan universal. Malik Badri juga menggunakan pendapat-pendapat dari pemikir modern psikologi konvensional dalam merumuskan teori psikologi Islam. Malik Badri juga menggunakan pendekatan skriptualis, dalam artian bahwa Malik Badri menggunakan pendekatan perumusan teori psikologi Islam bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan hadis. Lanjutan Malik Badri lainnya mengenai bukti penggunaan pendekatan, bahwa pengetahuan manusia mengenai otak dan sarafnya sangat sedikit. Adapun hakikat, akal, roh, dan jiwanya merupakan rahasia yang terkunci rapat, merupakan harta simpanan yang menakutkan. Kalau pengetahuan manusia begitu terbatas dari kehidupan yang fana ini, bagaimana ia berani bertafakur tentang zatnya, yang dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu. Al-Quran Surat Al-An'am. Malik Badri juga menggunakan pendekatan tasawufi, seperti pendapat Malik Badri. Kajian hubungan antara tafakur tentang hukum-hukum alam dan metode ilmiah merupakan awal perhatian saya dalam upaya menghubungkan tafakur dengan kajian psikologi dan pendidikan modern ini. Bukti bahwasannya Malik Badri juga menggunakan pendekatan tasawufi, sebagaimana pendapat Badri yang menyatakan bahwa proses pengobatan atau terapi psikologi ini juga dapat dilakukan dengan memberikan rangsangan atau stimulus yang bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan emosional yang melahirkan kebiasaan. Oleh karena itu, terhadap pasien yang selalu takut hidup dengan masyarakat tertentu, psikologi terapi harus memberikan perasaan ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman jiwa kepadanya dengan cara membawanya ke keadaan sebenarnya dalam masyarakat yang ia takuti itu, atau dengan jalan membayangkan dalam khayalan. Jadi, kesimpulan dari teori Malik Badri adalah bahwa pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam dalam perspektif Malik Badri menggunakan kombinasi pendekatan antara skriptualis, filosofis, dan tasawufi. Saya Rati Mendari. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari psikologi Islam, yaitu Zakia Darajat. Zakia Darajat lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 6 November 1929 dan wafat di Jakarta dalam usia 83 tahun pada tanggal 15 Januari 2013. Saat dewasa, ia melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta. Berkat kemampuannya dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan berprestasi di perguruan tinggi tersebut, Zakia mendapatkan tawaran untuk melanjutkan studi di Kairo. Ia berangkat ke Kairo untuk mendalami bidang yang diminati, yaitu psikologi. Sesampainya di Kairo, Zakia mendaftarkan diri di Universitas Ain Syam Fakultas Tarbiyah. Setelah bertahun-tahun mencari ilmu di luar negeri, Zakia akhirnya pulang ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya dan bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dia kemudian membuka konsultasi kejiwaan pribadi untuk mendengarkan berbagai persoalan hidup kliennya. Berbeda dengan psikolog pada umumnya, dalam praktiknya Zakia menggunakan pendekatan agama Islam untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kliennya, yang kebanyakan kaum perempuan. Zakia merupakan ulama perempuan pertama yang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia juga pernah menjadi Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, menjadi Dewan Riset Nasional, dan pernah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sebagai seorang psikolog muslim, Zakia Darajat mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan. Karena berasal dari pendidikan psikologi, pemikiran pendidikan Zakia cenderung ke arah pendidikan jiwa, terutama kesehatan mental. Konsep pendidikan Islam bagi Zakia Darajat adalah perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.
Peran pendidikan Islam dalam kesehatan mental menurut Zakia Darajat yaitu dapat memberikan bimbingan dalam kehidupan, menolong dalam menghadapi kesukaran, menenteramkan batin, mengendalikan moral, dan memberikan terapi terhadap gangguan mental. Karena itu, pendidikan Islam pun dapat berperan sebagai terapi jiwa yang gelisah dan terganggu, berperan sebagai pengobatan atau kuratif untuk merawat anak yang terganggu mentalnya sehingga anak bisa menjadi sehat dan wajar kembali. Pencegahan atau preventif untuk menghadapi diri sendiri dan orang lain. Pembinaan atau konstruktif untuk menjaga kondisi mental yang sudah baik seperti memperkuat ingatan, frustasi, kemauan, dan kepribadian anak. Dengan keyakinan beribadah, hidup yang dekat dengan Tuhan, serta tekun dalam menjalankan perintahnya, kesehatan mental dapat dibina. Menurut Zakia Darajat, konsep pendidikan Islam dan kesehatan mental, serta pendidikan Islam dalam kesehatan mental, hendaknya dijadikan sebagai salah satu acuan bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan. Karena itu, setiap orang harus dibekali iman dan takwa sebagai tanggung jawab dalam pendidikan baik di rumah tangga, di sekolah, maupun di masyarakat.